warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, NIM 2230201199. Saya di sini akan menjelaskan rangka manusia, kepala, badan, anggota gerak, penyakit pada rangka, dan pemeliharaan pada rangka. Berdasarkan bagian rangka terbagi menjadi dua, yaitu rangka kepala, terus rangka wajah. Saya di sini akan menjelaskan rangka kepala. Rangka kepala ada tulang gugun yang terletak di bagian sini. Tulang sandung tengkorak di bagian dalamnya. Terus tulang dahi bagiannya sini. Terus tulang tapis di atas dekat alis. Terus tulang air mata terletak di dekat mata sini. Tulang hidung terletak di bagian ini. Tulang rongga hidung terletak di dekat lubang-lubang hidung. Terus tulang pipi terletak di sini. Tulang rahang atas terletak di bagian sini. Tulang rahang bawah terletak dekat dagu. Di bagian sini. Tulang pelapis di bagian sini. Tulang wajah. Tulang wajah terdiri dari 4. Pertama, ada hidung. Hidung pos nasle di bagian atas kiri dan kanan yang terletak dekat dengan air mata dan sebelah rongga hidung. 2. Rahang atas ini. Pos maklik kiri dan kanan menjadi satu bagian muka. 3. Tulang pipi ini. Osgomaticus di bagian atas tulang ini berhubungan dengan tulang dahi sebagian belakang tulang banji. 4. Tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah terletak kiri dan kanan bertemu di bagian dahi belakang tulang ini membelok ke atas dan bercabang 2. Rangka badan. Rangka badan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang punggung. Yang pertama, ini menjelaskan tulang belakang. Ada 4 bagian tulang belakang. Tulang leher. Tulang leher terbagi 7 ruang. Terus yang kedua, tulang punggung terbagi menjadi 12 tulang. Tulang ruas pinggang terbagi menjadi 5 tulang pinggang. Yang keempat, tulang kelangka terbagi menjadi 5 tulang. Tulang dada diperkirakan 5-20 cm. Tulang dada adalah sebuah tulang pipi yang terletak di bagian tengah dada. Tulang dada terdiri yaitu bagian hulu, mana belut terletak di bagian atas dari tulang dada, bagian tulang dada. Kedua, tulang bagian dada poster ini terletak di bagian tengah tulang dada. Ketiga, tajuk pedang poster terletak di bagian bawah dari tulang dada tersusun atas tulang rawan. Tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi 2 pasang. Yang pertama, gambar tulang rusuk. Tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Nih. Tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Tulang gelang bahu terletak di kiri dan kanan bagian atas dada. Fungsi gelang bahu adalah tempat meletaknya sejumlah otot-otot dan kerjanya gerakan sendi. Tulang gelang bahu
Nah, tulang selangka, tulang belita. Tulang selangka Calypio terbentuk seperti huruf S yang berhubungan dengan tulang lengan atas, tulang dada, dan berhubungan dengan tulang belita. Terus dua pasang tulang belita spatula berukuran lebih besar dan bentuknya segitiga terletak pada belakang dari tulang rusuk. Tulang gelang panggul untuk mendukung berat badan dan ruas tulang belakang mendukung organ bawah dan sebagian tubuh kebanyakan jarinya. Tulang gelang panggul terdiri dari 3. Yang pertama, 2 tulang usus, ostium. Yang kedua, 2 tulang duduk, ostium. Yang ketiga, 2 tulang kemaluan, pubis. B. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, rangka anggota gerak atas. Yang kedua, rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas terbagi menjadi 6. Yang pertama, tulang lengan atas ada 2. Terus 2 pengupil dan radia, ini tulangnya. Terus 2 tulang hasta terletak di bagian ini. 16 tulang penggelangan tangan ini. Terus 10 tulang telapak tangan ini. 28 ruas tulang jari tangan. Nah, ini. Rangka anggota gerak bawah terbagi menjadi 7. Pertama, 2 tulang paha, perium, paha ini. Yang kedua, tulang tempurung lutut yang bagian sini. Yang ketiga, tulang kering tibia. Yang keempat, 2 tulang betis ini. Yang kelima, 14 tulang pergelangan kaki ini. Yang ke-6, 10 tulang telapak kaki yang bagian bawah ini. 7, 28 ruas tulang jari kaki. Terus yang E, penyakit pada rangka. Penyakit pada rangka terbagi menjadi 4. Yang pertama, rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada kaki, tangan, siku, pinggang, jari. Penyakit ini kalau tidak dibawa ke dokter bisa mengakibatkan komplikasi pada jantung. Yang kedua, osteoporosis bisa menyebabkan tulang kita retak dan penyakit ini bisa menyerang siapa saja termasuk usia masih muda. Jika tidak mampu dalam tubuh mengatur kandungan mineral akan mengganggu saat proses metabolisme tulang. Yang ketiga, polio adalah penyakit yang sangat menular disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Erythropolisme dan Palimmon-Otium. Penyakit ini terjadi gejalanya nyeri kepala dan kelumpuhan, kaki lemes, penderitaan mengalami kelumpuhan tubuh dalam. Penyakit polio bisa dicegah dengan vaksin polio. F. Pemeliharaan pada rangka manusia. Rangka manusia merupakan tubuh yang harus dijaga dan dirawat sampai tua. Melakukan aktivitas dari lahir sampai nanti seperti 1 tahun pada tahap pada tulang masih dalam masa perkembangan dan penguatan. Pemeliharaan rangka ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tulang dada adalah bagian yang harus dijaga. Organ yang di dalam tulang dada seperti
jantung, paru-paru, yang paling penting dalam proses pernapasan. Selain itu juga saluran pencernaan yang berguna untuk proses makan yang masuk ke dalam perut kita dan hasilnya digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kedua, tulang tengkorak menjaga bagian tubuh yang penting, bagian otak yang untuk mengontrol semua pergerakan tubuh kita, dan ada juga bagian alat indera penghirup, indera pendengar, indera terlihat. Yang ketiga, tulang pinggul. Tulang pinggul terletak bagian bawah perut di sini. Fungsinya untuk menjaga organ dan peran di pencernaan, terdapat berguna dalam organ-organ dan proses reproduksinya. Terbagi menjadi 4 juga. Duduk dengan sikap yang baik, seperti duduk sedikit menyender ke belakang. Terus tidak boleh terlalu maju ke depan ataupun terlalu ke belakang. Jika sering dilakukan bisa membuat tulang kita bengkok. Yang kedua, berdiri dengan baik. Proses badan tegak, lurus, tidak boleh berdiri satu kaki karena bisa mengakibatkan gangguan pada lutut. Yang ketiga, makan makanan bergizi seperti sayur, air putih, buah-buahan mengandung gizi tinggi, telur, ati, brokoli, kedelai, daging, dan susu. Yang keempat, berolahraga secara rutin seperti setiap hari kita berolahraga biar tulang kita tuh berfungsi lah untuk meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium. Olahraga bisa juga mengurangi salah satu risiko terkena penyakit tulang dan menjaga bagian ginjal yang merupakan salah satu organ penting untuk membantu kesehatan tubuh usia masih dewasa. Sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.